Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Cenila Retadi, dan partner saya, Bagus Setiaji. Di sini kami akan menjelaskan hasil pengamatan dan penilaian kelayakan bisnis untuk ide rancangan bisnis dari kelompok 6, yang anggotanya terdiri dari Fatoni Ahmad dan Rizky Alif Nur Harmawan. Untuk penilaian yang pertama dari profil perusahaan, di sini terdapat 3 poin. Poin pertama tentang perusahaan. Menurut kami, sudah cukup jelas dalam memberikan informasi mulai dari tahun berdirinya hingga bidang industrinya. Poin kedua, visi misi. Menurut kami sudah cukup baik karena sudah saling berhubungan antara visi dan misi perusahaan. Poin ketiga, struktur organisasi. Bagiannya ini seperti yang tertera di slide. Di dalam bagian struktur organisasi terdapat divisi produksi dan pemasaran dibawahi langsung oleh manajer produksi. Menurut kami seharusnya manajer produksi ini khusus untuk bagian produksi saja, tidak bisa digabung. Jadi diperlukan manajer pemasaran untuk mengatur bagian pemasaran secara khusus. Yang kedua, aspek legalitas usaha. Terdapat 3 poin. Poin pertama, jenis badan usaha. Jenis badan usaha yang dipilih oleh kelompok 6 yaitu berbentuk CV. Menurut kami itu sudah tepat. Poin kedua, alasan pemilihan badan usaha. Menurut kami sudah cukup jelas alasan yang diberikan oleh kelompok 6 mengapa mereka memilih CV sebagai bentuk badan usahanya. Ya, poin ketiga, izin legalitas. Pada izin legalitas ini, kelompok 6 sudah menyebutkan dokumen apa saja yang diperlukan, tetapi tidak menjelaskan bagaimana alur proses atau langkah-langkah untuk mendapatkan legalitas tersebut. Jadi kita tidak mengetahui apa saja persyaratan dan juga apa yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk membuat izin legalitas tersebut. Yang ketiga, aspek pasar dan pemasaran. Ada 2 poin. Yang pertama, segmentasi pasar dan pemasaran. Menurut kelompok kami sudah cukup baik dalam menjelaskan bagaimana segmentasi pasar, target pasar, dan positioning untuk produk yang dipasarkan. Yang kedua, desain produk dan kemasan. Dalam mendesain produk dan kemasannya menurut kami ini sudah cukup bagus dan menarik. Selanjutnya, yang keempat, forecasting. Ada 3 poin. Poin pertama, metode peramalan. Metode peramalan yang digunakan untuk menghitung forecast yaitu moving average, 3 periode, dan exponential smoothing. Poin kedua, perhitungan error. Untuk perhitungan peramalan dilakukan dengan baik, akan tetapi untuk perhitungan error hanya menggunakan MAD dan MSE. Kami memberikan saran lebih baik lagi jika ME dan MAPE diperhitungkan juga agar lebih mudah dalam membandingkan nilai error tersebut. Poin ketiga, kesimpulan metode peramalan. Di dalam kesimpulannya, metode terbaik hanya diberikan untuk produk masker. Akan tetapi untuk produk hoodie tidak diberikan keputusan metode terbaiknya. Jadi kita nggak tahu nih metode peramalan apa yang tepat untuk produk hoodie. Sebaiknya, menurut kelompok kami diberi kesimpulan untuk kedua jenis produk tersebut dan diberikan alasan yang jelas mengapa memilih metode peramalan tersebut. Yang kelima, aspek teknis dan teknologi. Ada 3 poin. Poin pertama, layout. Menurut kelompok kami, bentuk layout konveksi sudah cukup baik dan lengkap. Namun seharusnya ditambahkan tempat atau ruangan khusus untuk penyablonan untuk pembuatan custom gambar pada hoodie dan masker sesuai dengan permintaan khusus customer. Poin kedua, standar operation procedure atau SOP. Menurut kami sudah cukup baik dalam pembuatan SOP produksi perusahaan.
Poin ketiga, Operation Process Chart atau OPC. Menurut kami sudah cukup jelas menggambarkan proses produksi masker dan hoodie, mulai dari bahan baku hingga barang jadi sesuai dengan waktu proses yang dibutuhkan. Aspek selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Bagus Setiaji. Oke, untuk selanjutnya yaitu penilaian pada aspek sumber daya manusia. Pada aspek sumber daya manusia ini terdapat 3 poin penilaian. Yang pertama, pada divisi perusahaan. Pada divisi perusahaan ini sudah cukup baik dalam membagi divisi dan kebutuhan karyawan sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Namun, pada laporan kelompok 6 ini tidak terdapat bagian struktur organisasi dan rincian job desk-nya secara jelas. Selanjutnya, poin kedua yaitu SOP perekrutan. Untuk SOP perekrutan karyawan, di sini hanya berisi definisi, tujuan, jenis, bagian, dan lain sebagainya, seperti pada gambar di samping. Nah, akan tetapi tidak ada flowchart yang jelas dari SOP perekrutan tersebut. Saran dari kelompok kami itu untuk dibuatkan flowchart agar alur perekrutannya itu dapat dibaca secara jelas atau dapat diketahui secara jelas. Selanjutnya, poin ketiga, yaitu sistem reward dan punishment. Nah, pada sistem reward dan punishment ini, menurut kami sudah cukup jelas menggambarkan reward dan punishment apa yang akan diberikan kepada karyawan dari perusahaan. Oke, selanjutnya penilaian pada aspek keuangan. Nah, dari kelompok kami menganalisis bahwa perhitungan aspek keuangan yang dihitung oleh kelompok 6 ini meliputi biaya praoperasi, biaya operasi, biaya laba rugi, perhitungan penyusutan, perhitungan amortisasi, arus kas, dan neraca. Pada aspek-aspek di atas, menurut kelompok kami sudah cukup lengkap, dan perhitungan yang dilakukan oleh kelompok 6 juga sudah cukup baik dalam menghitung dan juga menganalisa biaya-biaya apa saja sih yang dibutuhkan oleh perusahaan. Oke, selanjutnya penilaian aspek lingkungan industri. Pada penilaian aspek lingkungan industri ini terdapat 2 poin. Yang pertama, analisis SWOT dan juga analisis dampak lingkungan. Untuk analisis SWOT, dalam analisis SWOT ini yang dilakukan oleh kelompok 6 hanya menyebutkan faktor internal dan eksternal yang berupa faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya saja. Nah, menurut kelompok kami ini, lebih tepatnya jika ditambahkan strategi-strategi untuk memanfaatkan atau mengatasi dari faktor internal maupun eksternal perusahaan tersebut, agar perusahaan dapat berkembang dan bersaing dengan perusahaan lain. Selanjutnya, analisis dampak lingkungan. Nah, pada analisis dampak lingkungan ini, menurut kelompok kami sudah cukup menjelaskan bahwa perusahaan tidak memiliki dampak negatif pada lingkungan sekitar, karena bahan baku yang digunakan atau kain katun yang telah digunakan oleh perusahaan atau yang sudah tidak terpakai lagi bisa dimanfaatkan kembali oleh perusahaan. Selanjutnya, yang terakhir, analisis kriteria investasi. Perhitungan analisis kriteria investasi dari kelompok 6 ini meliputi NPV, IRR, payback period, PI, BEP, dan ARR. Nah, pada aspek-aspek di atas, menurut kami sudah cukup lengkap dan perhitungan yang dilakukan oleh kelompok 6 juga sudah baik dalam memperhitungkan kriteria investasi yang ada untuk perusahaan. Kesimpulannya, dari kelompok kami, berdasarkan penilaian aspek-aspek studi kelayakan bisnis, ide rencana bisnis dari kelompok 6 yaitu industri konveksi pembuatan hoodie dan masker
dengan nama perusahaan CV Candu Konveksi dikatakan telah layak untuk dijalankan. Namun, ada beberapa aspek yang perlu direvisi dan dilengkapi seperti kritik dan saran yang telah kami berikan. Itulah beberapa kritik dan saran yang kami berikan untuk kelompok 6. Kami minta maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dari kami dalam menganalisis, mengamati, dan juga memberikan penilaian untuk kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.